Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang modul 3.1.A.5 ruang kolaborasi pengambilan keputusan pembelajaran yang bertanggung jawab. Baik, yang pertama, anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Muhammad Rumanadi SPD dari SMK Negeri 1 Sukoharjo. Yang kedua adalah Bu Novita Ristianti dari SMPN 2 Wonorejo. Ketiga adalah M Firdausi SDN Lemah 1, dan yang keempat Nini Agustini dari SMA Negeri 1 Kejayan. Baik, selanjutnya yaitu kasus nyata di sekolah menengah pertama jenjang SMP tentang penilaian kelulusan siswa. Saya mempunyai seorang murid dengan kemampuan akademis yang rendah dibandingkan dengan temannya seangkatan. Kemampuan membaca pun belum dapat dikatakan lancar, apalagi siswa ini sudah memasuki jenjang SMP, sehingga murid ini tidak dapat mengakses pembelajaran hampir semua mata pelajaran. Kondisi ini terjadi karena murid tersebut belum dapat membaca lancar dan kendala bahasa juga. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Madura, sedangkan bahasa Indonesia dia kurang memahami secara detail. Karena keadaan tersebut mengakibatkan murid ini mempunyai nilai kurang di setiap mata pelajaran. Namun karena sikap sopan dan tidak melanggar tata tertib sekolah, maka yang bersangkutan dibantu nilainya untuk dapat naik kelas ke kelas berikutnya. Pada saat kelas 9, kemampuan murid tersebut juga jauh tertinggal dari temannya, sehingga diprediksi bahwa anak ini tidak dapat lulus dan mengulang di kelas 9. Agar kemampuan akademisnya dapat diperbaiki kembali, namun setelah diadakan penelusuran informasi terhadap murid ini, didapatkan fakta bahwa murid tersebut mempunyai usia maksimal untuk menamatkan sekolah jenjang SMP, sehingga peluang untuk tetap di kelas 9 sudah tidak memungkinkan. Atas saran kepala sekolah, murid ini harus diluluskan agar dia dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi di usia sudah mendekati batas maksimal. Bagaimana dengan Bapak Ibu pengajar? Apakah bersedia memberikan keikhlasan untuk menambah nilainya agar murid tersebut lulus? Baik, selanjutnya yaitu masuk ke analisis. Apa keputusan yang Anda ambil? Keputusan yang kita ambil adalah paradigma yang sebaiknya digunakan adalah paradigma jangka pendek melawan jangka panjang, dan paradigma rasa keadilan melawan rasa kasihan. Selanjutnya yaitu prinsip mana yang Anda gunakan pada kasus ini, yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Baik, selanjutnya yaitu 9 langkah yang diterapkan dalam pengambilan dan pengujian keputusan pada studi kasus ini. Yang pertama adalah apa nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus ini, yaitu nilai yang saling bertentangan adil melawan rasa kasihan. Yang kedua, siapa yang terlibat dalam situasi ini? Pastinya yaitu murid, wali kelas,
kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Yang ketiga adalah apa fakta yang relevan dengan situasi ini, yaitu kendala bahasa, membaca, lingkungan murid yang kurang memperdulikan pendidikan, dan sudah memasuki batas usia maksimal sekolah. Baik, selanjutnya yaitu yang keempat, langkah keempat yaitu pengujian benar atau salah terhadap situasi ini. Apakah ada aspek pelanggaran hukum atau uji legal? Yaitu tidak ada pelanggaran hukum. Dari uji regulasi ada pelanggaran profesi, di mana seorang guru harus bersikap jujur dalam melakukan penilaian kepada murid. Ada juga uji intuisi, tindakan yang kita lakukan berlawanan dengan nilai yang kita yakini. Ada juga uji publikasi, kita akan merasa nyaman, dan uji panutan atau idola, bahwa dengan adanya hal seperti ini terjadi pada masa lalu. Kepala sekolah memutuskan untuk tetap meluluskan murid yang kondisinya hampir sama seperti ini. Bahasanya yaitu jika situasi adalah situasi dilematika, paradigma mana yang terjadi pada hal ini, yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. Karena pada kasus ini paradigma yang dihadapi adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Baik, selanjutnya yaitu yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Prinsip penyelesaian dilema yang dipakai adalah prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Baik, selanjutnya yaitu langkah ketujuh adalah investigasi opsi dilema, yaitu pilihan keputusan lain yang bisa dipakai adalah melimpahkan pada sekolah paket B, di mana pendidikan tersebut setara dengan jenjang SMP, atau memindahkan murid tersebut ke sekolah lain agar dampaknya tidak tersebar atau ditiru oleh siswa yang lain. Baik, selanjutnya yaitu buat keputusan. Keputusan yang diambil adalah meluluskan murid tersebut. Selanjutnya yaitu langkah 9, langkah terakhir. Lihat lagi keputusan dan refleksikan, yaitu dengan meluluskan murid tersebut dapat kita jadikan pembelajaran untuk kasus berikutnya, agar teridentifikasi di awal supaya pihak terkait dapat mengambil tindakan sejak dini. Contohnya pada saat masih kelas 7 diberikan tambahan pelajaran, khususnya berhubungan dengan kemampuan membaca.